segala musim hidup kami Tuhan, kami akan tetap menyembah. Biarlah pujian kami hari ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Kami siap akan memulai ibadah kami pada hari ini. Berkati semua sidang jemaat Tuhan yang menonton tayangan ini dari rumah, yang sementara bekerja, yang sementara melakukan aktivitas. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Bertatalah Allah di atas puji-pujian kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
di dalam Tuhan kami menjadi satu, dan apapun yang kami minta dalam kehidupan kami, jikalau itu didasarkan oleh rencana dan kehendak Tuhan, maka semuanya pasti terjadi untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Sinar Kasih yang sementara duduk untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami semua hati seorang murid untuk duduk siap mendengar suara-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom bagi semua jemaat yang sementara menonton acara ini. Kami percaya bahwa inilah waktu yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Mari kita akan buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasalnya yang ke-21, 1 Samuel 1 ayat 21 sampai ayat 28. 1 Samuel 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Beginilah bunyi firman Allah. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Pagi ini saya mau bawa pandangan kita sekalian, sidang jemaat Sinar Kasih yang sementara menonton acara ini, bahkan semua kita yang sempatkan waktu untuk menonton acara ini. Tema khutbah saya, doa mengubah keadaan. Doa mengubah keadaan. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita sementara diperhadapkan dengan berbagai masalah. Dengan masalah yang kita hadapi itu ekonomi kita, sakit penyakit kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bahkan bisnis. Tetapi di saat kita menghadapi masalah, ada hal yang penting yang harus kita perhatikan, adalah bagaimana sikap saya dan saudara menghadapi masalah itu. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang penting yang perlu saya tanamkan kepada seluruh jemaat yang sementara menonton acara ini, bahwa di dalam doa dia dapat mengubah semuanya. Di dalam doa kita dapat menyelesaikan masalah kita. Karena dalam doa kita melibatkan Tuhan, dan di dalam doa itu selalu ada jawaban. Di dalam doa selalu ada pengharapan. Ada hal yang perlu kita pelajari dari ayat pembacaan yang tadi kita baca. Dari satu keluarga, Pak Elkana dengan kedua istri, ya, yang pertama bernama Hana dan yang kedua bernama Penina. Ada hal yang dihadapi oleh Hana, dan hari ini saya bawa pandangan kita sekalian untuk melihat bahwa Hana di dalam kehidupannya dia mengandalkan Tuhan.
Dia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, karena Hana tahu bahwa doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Mari kita lihat bersama masalah apa yang dihadapi oleh Hana. Masalah yang dihadapi oleh Hana yang paling mendasar yaitulah mandul. Allah menutup kandungan Hana. Lalu masalah yang kedua yang dihadapi oleh Hana, kalau kita baca dalam pasalnya yang pertama ayat 5, ayat 6, itu menjelaskan bahwa pokok masalah yang dihadapi oleh Hana, selain daripada dia mandul, dia itu sering disakiti oleh yang namanya penina. Alkitab mencatat bahwa setiap saat penina menyakiti hatinya, setiap saat penina membuat dia gusar, setiap saat penina membuat dia menangis. Inilah masalah yang sementara dihadapi oleh Hana. Nah, waktu masalah ini datang kepada Hana, ada satu hal yang penting yang saya dan saudara pelajari, bahwa di dalam menghadapi masalah itu, Hana datang kepada alamat yang tepat. Saya dan sidang jemaat yang sementara menonton acara ini, saya dan saudara tidak pernah luput daripada permasalahan. Saya dan saudara tidak pernah luput yang namanya problem. Saya dan saudara tidak pernah luput dari yang namanya sakit penyakit. Saya dan saudara tidak pernah luput yang namanya difitnah orang. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita belajar dari Hana bahwa dia memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, karena dia tahu bahwa jikalau dia datang kepada alamat yang tepat, maka dia akan melihat apa yang dia akan dapat. Hana tidak datang dan Hana tidak mencari Elkana, karena Hana tahu Elkana tidak dapat memberikan jawaban yang tepat kepada Hana. Tetapi Hana lari kepada hadirat Allah. Hana datang kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 1 ayat 9 dan 10, di situ dikatakan pada setiap saat Hana datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia menangis terseduh-seduh, dia menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang menangis terseduh-seduh, itu bukan sekedar menangis, tetapi itu dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, hanya Engkau adalah jawaban bagi hidupnya. Bukan sekali Hana datang di dalam hadirat Tuhan. Bukan 1 minggu 1 kali Hana datang di dalam hadirat Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa setiap saat Hana ada di dalam bait Allah. Ada satu hal yang perlu saya dan saudara pelajari pada waktu kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup. Pada waktu kita dan saya dan saudara diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pandangan kita hanya kepada Tuhan. Setiap saat carilah hadirat Allah, karena di dalam hadirat Allah ada jawaban yang tepat. Mari saya dan saudara melihat bahwa pada waktu Hana mengambil sebuah tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya, maka kita lihat apa tindakan Allah melihat Hana di dalam berbagai masalah ini. Tindakan Allah yaitulah 1 Samuel 1 ayat 19 itu dikatakan kepada kita sekalian, pada waktu Hana menyembah kepada Tuhan dan pada waktu dia bangun pagi, di situ dikatakan bahwa Allah ingat akan Hana. Rupanya di dalam kehidupan doa, jikalau saya dan saudara bersandar hanya kepada Tuhan, maka kita lihat Allah akan bertindak tepat pada waktunya buat saya dan saudara. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan untuk saya dan saudara. Apa permintaan Hana
pada waktu dia datang kepada Allah, dia datang kepada Allah, dia katakan bahasa sehari-harinya, Allah, jikalau engkau memberikan saya seorang anak laki-laki saja, saya akan mempersembahkan dia kepada Allah. Ya, dia datang dengan mengutarakan permintaannya secara khusus, secara spesifik. Saya dan saudara belajar untuk datang kepada Allah secara spesifik. Apa yang kita minta, doakan terus sampai Allah menjawab pergumulan doa kita, sampai Allah menjawab apa yang saya dan saudara butuhkan. Pada waktu Allah ingat akan Hana, Allah tahu bahwa Hana membutuhkan seorang anak laki-laki. Allah menjawab Hana tepat pada waktunya. Allah menjawab Hana tepat pada waktunya. Allah yang sama yang Hana sembah ada di tengah-tengah jemaat Sinar Kasih. Dan Allah yang sama akan menjawab setiap pergumulan doa kita. Berdoa terus sampai Tuhan menjawab doa kita. Jangan bosan dan jangan berhenti berdoa sebelum melihat jawaban Tuhan di atas setiap permohonan doa kita. Karena doa adalah kekuatan orang percaya. Hanya doa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Ada pujian yang katakan bahwa Yesus itu hanya sejauh doa. Apapun pergumulan saya dan saudara, Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Dan pada waktu Allah menjawab doa daripada Hana, pembacaan yang tadi saya dan saudara baca, Hana diberikan seorang anak laki-laki. Anak itu diberikan nama Samuel. Dan dia diberikan lagi kepada Tuhan. Hana datang kepada Allah dan Hana katakan dia mempersembahkan, dia bernazar, dia akan kembalikan anak itu kepada Allah. Saya dan saudara, pada waktu kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup dan pada waktu Tuhan sudah menjawab doa kita, jadilah orang yang datang untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadilah orang yang datang untuk katakan, Tuhan, terlalu baik Engkau buat kehidupan saya. Di masa-masa yang sementara saya dan saudara alami ini, kita tidak tahu sampai kapan ini COVID-19 akan berakhir, ya. Tetapi saya dan saudara tetap rapatkan barisan di dalam barisan doa kita. Jangan pernah lengah untuk berdoa, tetapi setiap saat berikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari saya mau ajak kita sekalian untuk melihat bahwa pada waktu Hana ada di dalam masalah yang dihadapi Hana sungguh berat buat dia. Lalu yang berikut, waktu dia datang kepada orang yang tepat, yaitu Allah, maka Allah menjawab doanya. Lalu kita lihat lagi apa tindakan Allah yang paling nyata di dalam kehidupan Hana. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 21. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 21 dikatakan, Allah ingat kepada Hana dan Allah mengindahkan Hana dan apa yang Hana minta. Kalau ingat dari awal, Hana minta hanya satu. Allah kembalikan kepada Hana 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Hari ini saya mau katakan kepada sidang jemaat Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada keuntungan. Di dalam Tuhan selalu ada bonus. Dan apa yang Tuhan berikan itu selalu yang terbaik untuk kita. Ingat, Hana minta 1, ditambah lagi 5. Bukankah Allah yang Hana sembah itu adalah Allah yang sama yang saya dan saudara sembah? Hari ini mari kita baharui lagi mezbah doa kita, supaya kita melihat Tuhan berbuat yang terbaik buat kita. Berdoa terus, karena doa akan dan dapat mengubah keadaan saya dan saudara. Kiranya kebenaran ini dapat memberkati saya dan saudara. Tetaplah di dalam Tuhan, tetaplah di dalam kehidupan doa, tetaplah bersyukur
bersyukur buat semua yang Tuhan berikan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kesembuhan. Pada waktu sidang jemaat Tuhan menonton acara ini, jikalau engkau adalah orang yang membutuhkan Tuhan, maka ingat bahwa Allah Tuhan yang saya dan saudara sembah, Dia selalu dan senantiasa akan menjawab doa. Permohonan doa kita itu tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian pada saat ini. Saya mau mengajak kita sekalian, mari kita berdoa bersama-sama, menyerahkan pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan, menyerahkan sakit penyakit kita kepada Tuhan, menyerahkan pekerjaan kita hanya kepada Tuhan, menyerahkan ekonomi kita semua kepada Tuhan. Karena di dalam doa Allah berkarya, Allah melihat, Allah mendengar, bahkan Allah bertindak. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi kami. Jawaban-jawaban doa kami butuh dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Allah yang Hana sembah adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kami semua saat ini. Dan Allah akan berkarya lebih dahsyat lagi, karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Dan inilah kami di hadapan Engkau. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa, dan ku pinta, tunjukkanlah tangan kasih-Mu padaku.
dunia di dalam doa. Saya dan saudara meminta, karena di dalam doa ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Mari arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan, dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada seluruh jemaat Sinar Kasih yang sementara menonton tayangan ini. Kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera dari Allah, sukacita daripada Allah, berkat yang berkelimpahan keluar masuk jemaat Sinar Kasih, diberkati Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali, dalam nama Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima seluruh jemaat Sinar Kasih yang sementara menonton acara ini. Kita akan ketemu lagi di waktu dan di lain kesempatan. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihi